Anyway, Mas Rang lagi ada di Pamulang, tempatnya Mas Yova. Tepatnya bukan di Pamulang sih ya, Pondok Cabe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang, dan kali ini kita beda banget cuy. Yang gue bahas bukan matic-matic pada umumnya lagi yang biasa teman-teman ikutin, tapi motor aki-aki. Nah, sebenarnya gini, ini motor yang punya itu anak Vario. Kalau kalian pernah tahu Varius, itu Vario on Kaskus kalau nggak salah namanya. Nah, ini yang punya. Nah, karena pas waktu itu gue pengen nge-review motor Varionya, dan si C70 ini ngegoda banget buat di-review ternyata teman-teman. Alhasil, ya udah kita coba review ya. Kalau kita ngebahas sejarah, mungkin gue nggak akan ngerti ya C70 ini backgroundnya tuh apa. Tapi yang jelas si C70 ini punya history dan story yang keren banget dari yang punya. Karena sebenarnya ini bukan punya temen gue, namanya Mas Yova. Nanti Mas Yova akan in frame di sini buat ngejelasin historinya kayak gimana nih motor. Menarik sih cuy. Kita coba panggil ya. Halo. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Nah, ini anak Varius ceritanya cuy. Motor Varionya keren, warna biru. Nanti gue kasih sedikit screenshotannya. Tapi gue tertarik banget sama motor ini Mas. Yang katanya bukan motor lo nih. Bukan. Jadi sejarahnya ini motor bokap. Motor bokap cuy. Gimana cerita sedikit aja. Jadi waktu STM tahun 70-an tuh bokap, ya seumuran bokap lah ya. Ini kan motor ngetren banget nih zamannya nih. Ngetren banget di zamannya. Terus ya udah bokap waktu itu STM dibeliin bokapnya motor ini seharga kalau nggak salah 230.000. Berarti kalau dirupiahin sekarang kira-kira berapa? 7 juta, 8 juta ada nggak? Kira-kira aja kalau di-convert. Kalau di-convert mungkin ya sekitar segituan. Segituan. Rata-rata motor bebek pada umumnya lah ya. Nah, jadi ini Mas, kan ini motor bekas bokap lo. Iya. Dan ceritanya, ini motor bukan di Jakarta awalnya. Awalnya bukan di Jakarta. Di mana? Baru tahun 2019 akhir tuh, bokap gua ingat motornya. Motor gua masih ada nggak ya? Iya. Ya kan? Terus akhirnya ditanya lu ke adik-adiknya, motor gua masih ada nggak? Oh ada nih. Kalau mau, ya udah ambil aja gitu kan. Ternyata begitu bokap gua datang, kondisinya itu yang ngejogrok di bawah tangga. Ya udah semua full karat, nggak jalan, mati total. Bokap gue akhirnya inisiatif buat pertama ngaktifin pajaknya dulu. Akhirnya lo bawa tuh. Iya, akhirnya kan nyampe nih motor. Gue juga waktu itu belum kontak tuh orang yang mau restorasi. Jadi lo bawa ke sini, lo belum kepikiran bengkelnya? Belum. Tapi sorry teman-teman, ketika Mas Yova menyinggung bengkel, berarti ini nggak 100% lo kerjain sendiri? Enggak. Berarti lo cuman hanya mengasih ide. Betul. Berarti ada bengkel yang lo kasih nih ya. Betul. Oke, gue nggak akan ngebahas bengkelnya dulu. Kita lanjut ketika motornya sampai di Jakarta, Mas. Iya. Ketika Mas Yova bingung, gimana Mas? Jadi gini, setelah itu bingung, gue scroll, gue ada beberapa referensi, gue cari, oh ini kayaknya oke nih. Akhirnya gue kasih tahu bokap, Pak, ini ada bengkel kayak gini, dicek sama dia. Oh, deket rumah ternyata. Iya. Di mana itu ngomong-ngomong? Di daerah Kalisari, rumah bokap di Jantung kan. Oh, rumah bokap kan di Jantung ya, karena dinas di angkatan juga kan. Udah pensiun sekarang. Udah pensiun ya? Pantesan nih, sebentar ya. Ini sekelas info teman-teman. Pantesan Mas Yova ini dulu teman kampus gue kan ceritanya. Dia anak UPN, dan detik ini di tahun 2020 gue baru tahu kenapa Mas Yova masuk UPN. Ngejar potongan nih si anjing gitu. Jangan dibuka dong. Oh, jadi buka ya? Lumayan sih emang potongannya. Udah lumayan loh, karena gue gak ada potongan, gue umum ceritanya. Mas Yova, berarti ini motor status ada di Kalisari pada saat itu? Iya. Oke. Lanjut, ketika lu udah nemuin bengkel, gimana? Udah nemuin bengkel, gue kontak orangnya, terus kemudian orangnya datang ke rumah kan buat melihat kondisi. Oh, motor bukan lo bawa ke bengkel? Bukan, karena kondisinya deket juga. Dia akhirnya, yaudah bang, gue datang ke rumah, lihat kondisinya, kita ngobrol-ngobrol dulu tuh. Ini konsepnya kayak gimana. Awalnya kan jadi motor ini kan catnya buluk banget. Asli, pastilah. Buluk banget. Terus kemudian yang bagian sini nih dia udah potongan kan. Oh gitu. Jadi udah pernah dilas ulang. Oh gitu. Jadi, Terus. Ya mungkin penyakitnya kali ya, karena itu keropos. Terus bagian body juga nggak utuh. Ini juga bukan warna aslinya, nanti ada fotonya. Iya, lo kasih fotonya, ntar gue kasih fotonya teman-teman. Saya patah. Terus ya semua mati total. Oh, mesin nggak nyala? Nggak nyala sama sekali. Ban kempes
gue bisa ngebilang motor sehat itu 100% ya teman-teman. Pada saat ini datang berapa persen? 40 40. tinggal body doang. Tinggal body doang. Iya. Mesin nggak hidup. Nggak hidup. Anjing. Oke teman-teman, itu yang perlu kita tahu dan mungkin kita akan ngepoin sambil kita jalan modifikasi apa aja yang dilakukan atau restorasi apa aja yang dilakukan Mas Yova. Yuk. Nah Mas Yova, Ya. kalau lo ngomongin masalah restorasi ya tadi yang diceritain ya, gue nggak akan ngebahas harga karena harga itu akan relatif. Ya. Bener kan? Betul. Tapi gue tahu banget ini kalau ngebangun motor dari 40%, seharga motor Beat ini pasti. Kurang lebih ya. Oke, langsung aja teman-teman. Gue mau ngebahas dari atas dulu nih Mas. Ya, boleh. Lo mau cerita kayak gimana nih Mas untuk atasnya? Karena gue liat ini spionnya ori apa nggak sih? Ini enggak. Oh spion nggak? Spion nggak. Oh sorry teman-teman. Mungkin gue akan tanya dulu ke Mas Yova ya. Apa barang ori yang ada di sini Mas dari bawaan motornya? Oke. Berapa persen Mas? Paling 40%. 40% karena emang udah susah dicari. Dicari ada, tapi harganya Harganya nggak masuk akal banget kayaknya Mas. nggak ya? masuk akal. Nggak masuk Nanti akal. gue ceritain. Nanti kita ceritain Iya. ya. Oke Mas, kita ngomong dari spion. Ya, Ini spion nggak ori? nggak ori. Lo beli punya variasi aja nih ya? Terus terang, ya. Jadi sekarang kan banyak nih KW-KW-an dari barang menyerupai aslinya. benar. Tapi dengan kualitas yang seadanya. kayak betul. Tapi ini getar nggak? Getar. Getar ya, tetap ya. Getar. Nah, kita udah ngomongin spion, paling harganya kita bisa tahu ya. Kalau ini Mas, grip Grip juga nggak ori. nggak ori? Nggak ori. Nggak ori ya? Nggak ori. Tapi sebenarnya ada orinya. Ada. Apa emang modelnya kayak gini juga waktu itu pada saat itu? Enggak. Oh, emang beda ya? Beda. Karena udahlah yang agak plastik aja lah ya. Iya. Nah, masuk kita geser kiri sedikit, saklar Mas. Saklar. Nah, ini keuntungannya adalah ini saklarnya ori. Saklarnya masih bagus, teman-teman. Jadi waktu itu alhamdulillahnya cuma bagian ini aja nih, switch-nya aja nih yang patah. Oh, ininya nih ya. Iya. Tapi kalau yang ini masih ori. Yang ini nih. Oh, yang ini nih ya, yang ini ya. Iya. Mas, gua mau nanya deh. Ini kok nggak lo kayak chrome gitu? Apa emang lo mau tetap pengen orinya nih? Karena aslinya kayak gini. Oh gitu, jadi lo nggak pengen kayak lo chrome gitu? Enggak. Berubah gitu nggak pengen? Enggak. Oke, gua baru tahu nih ya teman-teman ya. Ternyata sen tuh di kanan. Iya. Sennya di kanan ya? Betul. Gue juga awalnya juga ini buat apa ya? Kok Iya. RL? Iya. Itu sen kata bokap gue. Oh, sennya gitu. Iya, Dan, sennya gitu. dan masih fungsi ya? Nih ya, tadi kan gue udah nge-shoot speedometernya ya, dan ini sen kanan. Ini sen kiri. Yo, cuy. Kurang ajar men. Nanti buat touring ya. Nanti buat touring ya, bener. Oke, kita geser lagi. Iya. Ini ada starter. Betul. Kondisinya gimana? Hidup? Ah, yang benar. Benar. Cobain. Cobain. Ya. Ini kok bisa starter sih? Bukannya Jadi- di engkol? Iya, jadi ternyata gue juga baru tahu Heeh. ada yang udah dari bawaannya double starter, ada yang masih belum. Oh gitu. Iya, cuma Jadi- gue kurang paham tuh tahun berapa. Tapi yang ini gas bisa double starter ya? Iya, double starter. Oke. Mas, kalau sen? Sen depan ori. Ini ori ini. Ori. Anjir, kinclong banget mas. Ini dipolis ulang. Oh gitu. Orangnya iya. Ini awalnya karat-karat semua. Tapi mas kan ini ada baut-bautnya nih teman-teman ya? Ori nggak sih mas bautnya mas? Bautnya ori. Ini bautnya ori? Iya, Oh, yang nih. depan ya. Yang depan ya, kita ngomongin depan ya. Nah, gue geser mau ngomongin speedometer dulu nih teman-teman. Ya. Ini Ori. ori juga. Ori. Hidup nggak? Hidup dong. Hidup ya? Hidup. Nanti gue cobain jalan ya. Oh, rasanya silakan. gimana. Silakan. Kita cobain teman-teman ya. Reflektor. Ini ori. Ini ori. Ori. Ininya? Sama, semua ori. Mikanya? Semua ori. Reflektor? Iya. Wah, nih. Dari tahun 76. Dari tahun 76. Termasuk ininya. Iya, ori. Anjir, gue masih nggak yakin teman-teman. Ini ori juga. Ori. Ini masih ada karat-karatnya. Oh iya. Tapi bohlam kayaknya nggak ori nih. Iya. Main ke kiri lagi. Oke. Nah, ini. Ini ori rumahnya. Cuman tadi yang lo bilang ya, ininya patah. Switch-nya patah. Nah, ini ada tombol klakson hidup nggak nih? Hidup dong. Kita cobain lagi. Wah, anjir. Kenceng banget. Kenceng banget. Gokil. Ini sampai tombol-tombol di speedometer. Gue balik ke speedometer, ada yang lupa teman-teman ya. Ini kan status netral mas. Iya. Yang ini? Sen. Oh sen ya. Iya. Kita coba ya. Iya. Oh iya. Useless juga ya teman-teman, kan kelihatan padahal ya. Iya. Iya. Mas,
untuk batok ini? Ini ori. Ini masih kan stangnya. atas bawah ini ya? Iya, jadi yang atas ori, yang bawahnya enggak. Oh, yang bawah enggak? Enggak, karena ini masih besi, yang bawahnya ini kan plastik nih. Oh, ini plastik. Iya, ini udah umur. Oh gitu. Patah waktu itu. Ini Oke. kan kalau dilihat secara ini kayaknya lebih tinggian ini ya. Kayak dulu entah bokap apa adik-adiknya makanya jatuh. Oh, jadi sempat jatuh. Akhirnya dibenerin gitu ya. Nah, lu dapat stiker-stiker kayak penting ini, Mas? Ini dari bengkel yang waktu itu gua restorasi. Oh, jadi emang kasarnya udahlah sepaket ini karena cocoknya stikernya kayak gini nih. Iya, jadi dulu nih ditempelin stiker apa sih? Kalau nyokap gue bilang sih stiker pramuka zaman dulu ya. Dulu kan anak sekolahan harus wajib ikut pramuka. Iya. Stikerin, gue lupa namanya apa nanti gue cari tahu dulu. Jadi tempel stiker pramuka, jadi begitu dikletek semuanya ikut kletek. Oh, bukan stiker-stiker zaman rock bokap gitu bukan? Bukan. Yang lidah keluar gitu? Bukan. Bukan. Bokap gue sukanya kuskus. Oh, iya. Oke, ini bagian stang, mungkin gua akan turun ke bagian depan dulu. Ngomongin ke bawah nih teman-teman. Di sini sayap lu Mas, ini masih bawaan nih. Kan Enggak. tadi lu bilang pecah tuh. Betul. Tapi ori nggak nih? Ini enggak. Ini orinya for your information aja ya. Uh-uh. Kalau ada yang jual nos, harganya seharga Mio second. Anjing. 5 juta, 6 jutaan dong. Iya. Parah cuy. Baru. Dan tapi itu biasanya kolektor-kolektor doang tuh Mas ya. Sama yang hobinya lagi ngetren sekarang kan Iya, nih. itu kalau yang udah nyemplung banget ya. Iya. Kalau gua kan pikirnya ya udahlah buat Ini udah cukup banget looks-nya gitu kan. gua pengennya ya OM look tapi OM look. dengan budget terbatas. Iya. Dengan Mas, gue lanjut ngomong ini. Iya. Termasuk stiker ini dari bengkel sana. Iya, betul. Dari bengkel sana. Peneng. Kalau yang depan ini full ori. Blue ori nih. Ini dari zaman termasuk dasinya nih. Dasinya full ori. Ini cuma di apa sih namanya di restorasi aja. Oh, ditambah-tambahin, dibersihin. Dibersihin. Nah, mohon maaf banget Mas Yova, gue nggak akan bisa ngeblur ini loh. Iya, tapi kalau Mas Yova request bakal bisa gue blur. Ini kalau plat, lu berapa duit mutasi Mas dari Malang ke sini? Dari Jember ke sini? Sekitar 3 jutaan ya? 3 jutaan termasuk udah perpanjang. Iya. Berarti ini di samping motornya hidup, elektrikalnya hidup, surat-suratnya juga hidup. Full resmi. Resmi ya? Resmi. Backrest? Apa front rack? Front rack ini nggak ori. Ini nggak ori, Nggak tapi emang udah cakep aja dipasangin kayak gini nih. Iya, selayaknya standarnya karena yang aslinya udah keropos banget. Udah keropos banget iya. Nah, ini Mas. Ini peneng ini nggak ori. Tapi kenapa alasan lo ngasih peneng ini? Unik aja ya. Iya, maksudnya klasik ya Mas ya? Klasik banget dan ternyata di tahun berapa memang dari resmi ada yang aslinya. Ada yang orinya. Ada. Jadi ini karena emang ngelooksnya biar OM-nya dapet walaupun partai susah, jadi Mas Yoko tetap ngusahain biar Iya. looksnya biar enak ya Mas ya. Iya, OM look lah. OM look lah. Mas, gua ngomongin ke bawah nih. Iya. Spakbor gimana? Spabor karena kondisinya waktu itu pecah di bawah, Iya, oh, nggak bisa pecah di dijahit. bawah. Jadi ini yang KW. Ini KW. Iya. Mata kucing. KW juga. KW juga. KW juga. Tapi awet ya, maksudnya cakep ya. Ya, lumayan. Termasuk ini Mas, tutup sok kayak ini. Oh, kalau fork ini masih bawaannya cuma di rebuild aja. Oh, di rebuild aja. Jadi Termasuk pegangan buat tromolnya juga nih. Ini masih bawaan aslinya. masih bawaan aslinya. Masih bawaan aslinya. Tromol. Bawaan aslinya cuma dicat doang. Oke. Paharem Paharem masih bawaan aslinya. masih bawaan asli. Anjir. Kalau pelek nggak kayaknya ya? Pelek nggak. Lo bikin lagi ya? Iya. Mas, lo ketika hunting bagian depan ya, gue ngomong ya, kayak ban, terus pelek dan lain-lain, itu lo ada kendala apa sih Mas? Sama kabel-kabel speedometer nih ya? Iya. Awal sih susah ya. Gua berusaha buat nyari sendiri itu susah banget. Apalagi dengan ban alur seperti ini tuh, ini susah Iya, banget. dan gini mungkin ya, karena Mas Yova itu main di Vario dan kayaknya kesini lo baru nyemplung, jadi harus masih mencari nih Mas lubang-lubangnya ya. Betul. Terus gimana ceritain huntingnya Mas? Jadi gue coba cari-cari kok kayak susah ya. Gue nggak tahu waktu itu tipenya apa. Karena waktu dibawa ke sini pun udah diganti dengan alur ban pada umumnya aja. Oh iya, yang sekarang Iya, ya. cuma Padahal kan aslinya kayak gini ya. Iya, aslinya kayak gini. Terus akhirnya bengkel yang gue Percayain itu dia ada. dia maksudnya gini, dia emang bengkel pemain ternyata teman-teman. Nah, gue pengen tahu nih Mas, biar teman-teman tahu juga. Lo bengkelnya di mana sih?
Gue di Kalisari. Oke. Ya bisa searching di Instagram. Instagram. Namanya garasi gue _31. Garasi gue _31. Ya, Nah, sama Bang Kiki. Bang Kiki namanya. Tapi Mas, gue tertarik nih Mas sama motor lo. Gue boleh nggak nanya-nanya ke lo dulu? Sorry, Bang Ferry. Bang Ferry. Ferry Kurniawan. Udah ganti namanya berarti tadi. Enggak, gue lupa. Emang salah ya? Gue pikir udah ganti Mas. Enggak ya? Enggak. Gue salah sebut. Tapi mungkin teman-teman penonton gue penasaran. Aku pengen tanya dulu DM ke Mas Yova. Mas, Instagram lo apa sih? Gue @masyova. @masyova. Jadi lo bisa komen-komenan dulu atau lo DM dulu. Boleh. Nggak terkait motor ini doang, ada Vario dan lain-lain. Karena kayak lo main CBR juga Mas ya? Baru nyemplung Lagi main nih. Lagi main. Statusnya lagi dimodif ya? Enggak juga. Lagi ditukar ini. Lagi ditukar ini. Mungkin someday kita akan bahas, tapi gue mau ngebahas ngerapihin ini dulu. Ya. Untuk di depan nggak ada lagi Mas ya? Kita nggak ada nggak ada ya? Nah, kita lanjut ke kanan tengah. Kayaknya emang ngebahas sesuatu dari tadi tuh dari video gue nggak ngerokok Jim. Gue minta izin dulu sama Mas Yova. Mas, gue ngerokok nggak apa-apa ya? Silakan. Nggak apa-apa ya. Oke. Mas, gue ngomongin restorasi bagian mesin. Ya. Ini mesin, gue buta banget sama C70 cuy. Sama. Lu juga. Sama. Tapi minimal lo kan punya. Minimal ngerti dikit lah ya. Iya. Nah, mesinnya tuh berapa cc sih Mas sebenarnya? Ini 72 cc. Oh, dibilang C70 karena tuh 70 cc-an. Iya. Oke. Nah, berarti speednya nggak nyampe 4 dong? Nggak nyampe, cuma 3. Oh, di speednya cuma 3? Iya. Anjing, beneran, Cuma cuy. 3. Tek anjing habis. Abis. Pokoknya kalau nyetir ini tuh harus sabar banget. Lo nggak bisa telat deh. Nggak bisa. Misalkan kalau teman-teman ini di Jakarta tinggal di daerah Pamulang, kerja di daerah Fatmawati, masuk jam 7 berangkat jam 5 dong. Bisa jadi. Oke, Mas ceritain sektor mesin yang udah lo restorasi Mas. Oke, dari Tadi kata lo mati tuh ya? mati. Gimana? Jadi ini tuh apa namanya? Ini kan masih dulunya awalnya masih pakai platina ya. Oh iya, belum CDI. Belum. Akhirnya direstorasi dan diganti jadi CDI. Ini. Iya. BRT. Enggak dong. Enggak. Gue pikir lo bawa ke sana. Enggak ngebut-ngebut amat. Oh, nggak ngebut amat ya. Enggak. Terus dirubah CDI, kemudian apa namanya? Ini maaf kalau ada salah ya. Iya, Terus mesinnya tuh sebenarnya udah pernah ganti seher kan pas dibongkar tuh. Oh, berarti udah bukan ori 0. Bukan, tapi begitu dicek masih 0. Masih 0, cuman bukan seher bawaannya. Iya. Oke. Terus. Terus akhirnya di rebuild lagi. Paling yang buat mempercantik ini kan dulu awalnya silvernya nggak gini nih, di repaint lagi. Iya, oh ini tapi masih ori lo repaint lagi. Iya. Tapi ada keretakan gitu. Nggak ada. Aman ya. Aman. Anjir, Honda keren banget cuy. Aman. Dari dulu. Terus naik oversize nggak nih? Enggak. Lo samain lagi? Iya. Oh gitu. Kata bengkel yang gue percayain itu dia ini masih bisa kok dipertahanin. Masih aman ya? Masih. Dan bokap juga kalau bisa sih dipertahanin. Tadi kan gue nge-shoot ininya teman-teman, head sama block. Kok bersih banget sih Mas? Ya ini di repaint. Di repaint juga ya, Di kayak di repaint. coating lagi gitu Iya, ya. iya. Nah, kalau karbu Mas? Kalau karbu pakai KW-an Cina. Oh, KW-an Cina. Iya. Karena emang karbu orinya kenapa? Ada, itu lagi. Error ya? Error. Oh, error. Error, dan kalau misalnya kita mau beli baru mahal. Iya. Mahal. Mungkin ini terkait juga ya Mas ya. Jadi Mas Yova kan anak Vario ya. Lu ganti injeksi aja cuy. Pengen nggak Iya. ya? Cuman Bawa ke sinting jadinya. Anak sinting tuh, lihatnya bajunya tuh. Anak sinting garage. Nah, ini karbu itu lo pakai, tapi nggak banjir nggak apa Mas ya? alhamdulillah enggak. Nggak banjir. Nggak banjir. Untuk kopling Kopling masih ada yang jual. masih ada yang jual. Masih ada yang jual. Nah, biar nggak penasaran teman-teman. Mas, motor kayak gini olinya apa sih? Olinya mesran. Oh, lu nggak pakai kayak oli zaman-zaman sekarang? Shell. Iya, kayak gitu-gitulah. Enggak, motor tua ntar kaget stroke lagi. Oh, yang licin amat nih gitu ya. Licin amat nih. Nah, Mas, lo pakai mesran. Ini berapa liter? Ini nggak sampai seliter kayaknya. Tetap 800 kali ya. Iya. Kurang lebih sama teman-teman ya. Nggak nyampe 1000 ya. Nah, ini apa nih, Mas? Ini pegangan dari sana. Sayap. Sayap, pegangan sayap. Ori nih. Ori. Anjing. Oh, ini di dynamo starter ya? Iya, nomor satu. Mas, ini apa sih, Mas? Ini filter udara. Oh, ini filter udara. Filter udaranya di sini. Yoi, zaman dulu kayak di rangka gitu filter udara Iya. ya?
Ya seumuran sih, kayak Suzuki juga tuh. Oh, terus gitu ya? Yamaha juga sama. Ya kayak Bravo, RC. Iya. Iya ya, Iya. kayak gitu ya. Nah, gantungan ini Mas nggak ori. Nggak ori dong. Tapi looks kayak gitu jadi ori ya cuy ya. Kita kayak ori ya kan, zaman dulu emang begitu doang ya. Terus lo ganti aja tuh Mas yang merek-merek bikers. Oh iya. Oh, iya. Biar Oh, oh. bisa dilipet. Biar gitu bisa kan. dilipet, Terus cuy. ini juga ntar ganti bikers nih. Iya, apa pas nggak spontan. Oh iya. Iya. KTC. Iya, kita ngomong jadi kemana-mana nih cuy. Oke Mas, kita balik ke sini Mas. Ya. Footstep, Footstep ini masih bawaannya karetnya aja nggak ori. karetnya nggak ori. Iya. Rem, Ini waktu itu udah keropos jadi sama bengkok, jadi dari yang KW-nya. ini setelan kopling kan ya? Iya. Nah, tutup ini. Tutup ini KW. Ini bukaannya kayak gitu ya Mas? Ya? Emang kalau KW, emang aslinya apa harusnya? Harusnya plastik juga, cuman lebih tebal aja bahannya. Oh gitu. Tapi kalau dari gini nggak kelihatan ya? Ya kalau nggak di orang yang nggak ngerti-ngerti banget sih nggak tahu. Iya, kayak gua anjing nggak tahu. Sama, gue juga. Nah, knalpot Mas. Knalpot ada yang Uh-uh. orinya, Uh-uh. cuman karena di sini waktu itu tengok parah, karena jatuh kan. Ini? Ini jadi ini KW-nya. Tapi kok ada emblem Hondanya Iya, ya? ini mereknya NTD. Oke. Ini KW-nya. Ini dudukan ininya? Ikut sama Oh, knalpot. ikut sama knalpot ya. Ini apa Mas? Ini buat seal kayak seal debu gitu ya, buat Oh, yang- biar ngitnya tetap Iya, main jadi kan ya. Ini buat buat ke apa namanya armnya. Armnya ya. Ditutupin ini dia. Oh, kalau ini ori. Enggak dong, Tapi armnya ori kan? ori ya. Armnya ori ya. Armnya ori. Bodi sini. Ori. Stiker. Enggak. Oh, stiker enggak ya? Enggak. Seru ya kita diskusi ya. Ini ori enggak? Ori. Ini ori. Ini enggak. Ini enggak. Ini ori. Seru banget teman-teman. Oke, Mas lanjut. Ini Mas. Itu ori. Pegangan ini ori. Ori. Jok. Jok karena sayangnya waktu itu udah, karena bahan aslinya kan dia ini besi. Heeh. Itu udah kropos parah. Heeh. Jadi diganti yang nomor 2-nya. Oke, KW2-nya ya. Mas, terus kalau untuk sok Masih ori, masih ori juga. cuma di rebuild aja. Nah, tromol-tromol belakang sama nih, ori, Sama. tapi Ori. di repaint, Di-repaint dicari aja. yang maksudnya yang udah fungsinya udah hilang lo bagusin lagi. Ya sebenarnya waktu itu di bengkel tuh nyaranin karena ini kan body sebenarnya kan cuma yang nggak ori kan di sini aja, Iya. nggak dilas. Ya kok dilas ya, tadi Iya. lo bilang. Terus Dilas, terus dia nyaranin, Mas nggak tampilan bawaan aslinya aja, kan? Terus gua konsultasi ke bokap, karena ini kan motor bokap gua nggak bisa. Betul, kan, betul, bisa betul. sendiri. Heeh. Terus enggak lah dicat aja biar seger. Iya. Udah akhirnya disamain aja. Oke. Jadi gitu konsepnya teman-teman. Nah, sebelum Mas Rang lanjut, Mas Rang mau tahu nih teman-teman. Mas, ini cat bawaannya kayak gini warnanya. Iya. Jadi waktu itu kita sempat 2 kali kalau sekali apa 2 kali gitu ya, buat ngobrol sama yang bengkel sama bokap gue juga. Oke. Gue nanya warnanya kayak gimana nih, karena di bengkel tuh ada kan motor setelah ini dan sebelum ini warna Iya. ada juga warna hijau. Cuman hijau beda. Karena beda tahun. Beda tahun. Oh iya. Jadi bokap dia kan paling apal ya di motornya ceritanya. Berarti bokap yang approval sama papa nih bokap. Iya, bokap. Jadi yang pertama atau kedua kali itu gagal, bokap itu nggak approve Mas. enggak. Oh, Jadi gitu. Ini kayak kurang kesini, ini kurang kesini. Iya, Bre, kurang tua, kurang Betul, hijaunya, betul. kurang ini Betul, gitu. betul, ya. Oh, betul. jadi bokap tuh yang bener-bener ya. Dan ini ada holder helm. Beneran? Beneran orinya. Orinya. Ada bacaannya helmet holder cuy. Iya. Anjir, keren banget sih. Oke, Mas, untuk bagian kiri nih ada yang sulit nggak? Yang sulit sebenarnya di mesin sih. Di mesin aja Mesin ya. sih. Karena selebihnya itu udah 40% tadi motor lu. Iya, di mesin sama ya itu tadi ngerubah dari platina ke CDI. Oke. Itu nyari CDI yang cocok gitu aja yang susah. Iya benar. Itu. Nah, kalau di bagian kiri kan ada tutup rantai tuh Mas ya. Ya, Karena gue nggak akan ngusut bagian kiri, karena kiri hanya bedanya tutup rantai aja. Betul. Itu masih ori. itu enggak. Itu enggak? Iya, udah hilang. Udah hilang ya. Jadi tapi lo tetap tutupin. Tutupin. Tapi rantai masih ori nggak waktu itu? waktu itu rantai kayaknya udah enggak sih. Udah enggak ya. Ini lo ganti Daytona. Eh, SSS. Udah mulai kita udah mulai kacau lagi teman-teman. aduh kacau. Iya. Nah, Mas, ban belakang, sorry, gue bingung nih. Ban belakang emang orinya kayak gini, looksnya, sorry. Looks-nya iya. Looksnya kayak gini. Iya, ori. saya itu tipe itu. Wah, anjir sih keren cuy. Dan gue surprise-nya emang masih dijual sih, masih ada Iya, banget. masih ada ya. Tapi mahal gak sih Mas? Biar teman-teman tahu. Kayaknya kalau ban nggak segitu mahal, standar lah kayak Ya, ban. kayak misalnya kayak cuma 200, 300 Iya, segituan.
Kok nggak ganti soft compound mas? Mau buat mereng-mereng juga kecepatannya kurang. Iya, oh iya, jadi saya jatuh duluan nih. Iya. Oke, kita bahas bagian belakang dulu. Nah, mas, gue mau ke belakang. Tadi yang lo bilang ini potongan. Jadi ada bentuknya utuh, cuman udah dilas ulang. Jadi dia mungkin waktu itu adik bokap gue, karena ini kropos kan. Karena penyakitnya kan di sini nih kropos. Iya, gue ngeliat banyak banget di kropos. Iya, banyak kropos. Jadi diambil half cut gitu. Motor lain, saya 70 yang lain terus dilas dan waktu itu nggak dicat. Oh gitu. Jadi besi pada umumnya aja. Nah ini akhirnya dirapiin. Iya. Berarti pada saat itu ini adalah challenge terberat nih mas ya. Iya. Pada saat ngebangun motor ini ya. Ngurusin bodi motor. Oh juga iya, kan. nyenterin ya mas ya. Bener. Senterin. Ini mas, sen ini depan lo ori, belakangnya? sayangnya enggak. Kenapa? Karena patah. Oh gitu. Oh iya, karena ngikut ke sini mas Iya. ya. Berarti ini nggak ori, ini nggak ori. Tapi sorry, orinya ada nggak? Ada di rumah. Maksudnya gini, kalau kita beli baru, Oh, ada. harganya? Harganya nggak sekolah. Anjir, harganya nggak sekolah cuy. Ini mas. Ini KW-nya. Oh ini KW juga? KW-nya. Oh bisa dibilang, gua ambil kesimpulan berarti untuk belakang semua ini tuh hampir udah nggak ori ya mas ya. Nggak ori. Sayangnya itu. Sayangnya, sorry mas, gue pernah ngeliat motor kayak gini ada kayak pakai kepet. Iya. Aslinya pakai kepet apa enggak? Apa begini aslinya? Waktu itu kayak Honda genuine aksesoris aja sih. Oh gitu. Kalau sekarang tuh kayak garnish ya. Di yang krum itu ya. Karena cuman kalau dari bawaan dealernya sih ya udah polos aja. Begini ya. Tapi yang gini tuh kan sendiri ya. Oke mas. Mungkin gue akan tanya nih mas. Setelah ini nih mas, challenge apa lagi buat nih motor? Gue paling pengen ngenakin mesin aja sih. Oh gitu. Iya, ngenakin mesin karena gue masih cari tahu nih bengkel-bengkel khusus yang ini tuh di mana. Oh gitu. Maksudnya ya gue bisa bawa ke itu, cuman pengen cari pengalaman baru aja. Betul. Jadi gini teman-teman, sama gue kan ngomong gini, kan umur gue sama Mas Yova sebenarnya seangkatan nih, karena gue sekampus tadinya. Di umur kita sekarang, lo masih pengen cari klub, bukan klub ya, komunitas untuk motor ini nggak mas? Di Jakarta khususnya? Kalau komunitas mungkin, tapi kalau klub kayak enggak deh. Enggak deh ya? Enggak deh. Gue orangnya bukan yang anak klub banget gitu sih. Gue lebih ke yang lo sharing-sharing mesin lah, iya, modifikasi lah gitu tanpa ya? harus ikutin ADART atau betul. Jadi teman-teman kalau mungkin teman-teman tahu komunitas apa sih yang cocok buat Mas Yova nih sama motornya ini, lo bisa tulis di kolom komentar cuy. Kita bantu Mas Yova untuk motor ini lebih keren. Ya, nah, Mas, gue boleh nyobain nggak nih motor? Oh silakan. Gue pengen tahu nih. Kali aja, ini gigi satunya ke depan, gigi dua sama. Oh bukan ke belakang. Sama. Oh sama ke depan semua ya tetap ya. Kita cobain nih cuy. Mas Yova, thank you banget nih mas, gue udah sharing-sharing sama lu. Thank you, gue yang thank you. Salam buat bokap nih, karena bokap udah bisa bikin kayak gini, gue sih salut banget cuy. Iya salut banget. Ini ibaratnya project apa ya? Project emosinya bokap. Pengen tahu nih closing statement dari Mas Yova buat modif motor tua tuh kayak gimana ke teman-teman? Silakan mas. Kalau buat motor tua, terus terang gue nggak ahli sih sebenarnya. Cuman kalau di mata gue, perspektif gue, motor tua tuh ya udah ya dibikin seorinya aja. Karena motor kayak gini kan udah jarang di jalan, ya kan? Udah jarang di jalan. Ya nggak ada salahnya kita lestarikan. Betul. Ya tapi terserah kalau misalkan kalian mau ngubah mesin atau dimodif kayak zaman sekarang gitu ya. Jadi terserah kalian, cuma kembali lagi ya. Ya perspektif gua kalau yang barang tua kayak gitu tuh kalau bisa dilestarikan lagi. Jadi ayolah ini lo biar sebenarnya gini ya, mungkin statementnya gue mau nambahin nih mas. Betul. Statementnya Mas Yova adalah kita bingungkan anak zaman sekarang dengan motor kayak gini. Betul. Anjir tuh motor apaan cuy? Ya gitu mas ya. Mas Yova, thank you banget waktunya nih. Kenapa ada tambahan lagi nggak? Iya, karena gua pakai ini, selama gua pakai ini, contoh kemarin aja gua ngambil motor ini gitu. Itu banyak banget yang ngeliatin cuy. Iya cuy, ride with pride man. Iya, nggak ada lagi cuy. Banyak banget yang ngeliatin dan nanyain di jalan. Ini motor beneran asli. Iya. Karena kan banyak sekarang yang
bodinya doang, tapi mesinnya udah enggak. Mesinnya udah enggak. Ya, atau apa dibikin dari motor lain gitu. Iya kayak basic grand. Ya bisa. Oh, iya, Karena bener-bener. ini sampai Supra 110 tuh tahun berapa tuh? Semuanya sama tuh ya. Sama. Iya, iya. Basisnya sama. Masih kurang sama lebih. Supra X ya. Iya. Bener tuh. Jadi Mas Yova, gue thank you banget nih waktunya biar dulu udah sharing sama penonton gue tentang nih histori ini Oh, ya, motor. thank you banget. Iya sama-sama. Mas, salam buat bokap. Wis. Oke, Siap. kita Thank cobain you. nih motor. Jangan ngambek ya. Namanya siapa, Mas? Oh, ini kita belum ada namanya nih. Kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Kita cobain. Bismillahirrohmanirrohim. Wih, gila. Mas, cobain dulu ya. Sampai Jogja nih, cuy. Yoi, klasik banget ya. Kulit gue hitamnya hitam Jogja lagi. Ini pendek banget gigi satunya. Tuh. Anjir. Tapi kalau isi bensin gimana, Mas? Kalau isi bensin tinggal buka ini aja. Kuncinya di samping ya, Mas? Iya. Kalau kunci stang gimana? Kalau kunci stang di sini dong. Di sini dong. Lah, emang ada kunci lagi? Ada. Oh, berarti gini. Ini motor kunci lurus. Iya kan? Iya. Jadi ini sorry Mas, awas Mas. Ini nggak bisa dikunci nih. Tapi dikuncinya begini. Iya. Jadi motor bisa lurus nih ya, asal Bisa. maaf nih, kita colong asal nggak ada tikungan mah aman nih Mas. Nggak ada belokan ke kiri. Oh iya nggak ada belokan ke kiri, belokan ke kanan. Iya masih bisa ya.